Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Fausikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, di hari Jumat penghulu dari hari-hari dalam satu pekannya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah sebagai pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Hadirin, Allah memanggil kita, menyuruh kita untuk menunaikan sholat Jumat. Fa idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah untuk menghadiri sholat Jumat itu. Tinggalkanlah perkara aktivitas jual beli, pekerjaan hari-hari kita. Kita spesial, kita khususkan waktu kita di hari ini, di waktu sholat zuhur, di waktu zuhur dengan sholat Jumat berjamaah yang dua rakaatnya diganti dengan khutbah Jumat. Maka khutbah Jumat ini adalah bagian daripada rukun dari sholat Jumat. Maka Bilal pun menyerukan kepada kita, janganlah berkata-kata. Barang siapa yang berkata-kata walaupun hanya sekedar menegur temannya, dikhawatirkan kepada lagau, maka sia-sialah Jumatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak yang hadir pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, duduklah yang mantap dan khusyuk. Jangan ada yang bercerita, karena orang tuamu, kakakmu tidak akan menegurmu saat mendengarkan khutbah Jumat, karena khawatir kalau sholat Jumatnya sia-sia. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib menyerukan kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kuat, tertanam dari lubuk hati yang paling dalam, dengan keyakinan yang kokoh akan keberadaan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, yang tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah SAW utusannya yang membawa risalah Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala telah redho dengan agamanya, agama Islam, dan Allah telah cukupkan nikmatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan agamamu, aku redho atasmu, dan aku cukupkan nikmatmu, dan aku redho Islam sebagai agamamu. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredhoi Allah di sisi Allah, agama yang diredhoi di sisi Allah hanyalah satu-satunya Islam. Yang lain tentunya kebalikan dari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini khatib akan membawakan sebuah tema keseimbangan hidup, dalam bahasa Arabnya dengan istilah tawazun, keseimbangan dalam menjalankan kehidupan ini. Kita menginginkan hidup di dunia ini bahagia, dan tentunya kita menginginkan lebih lagi hidup di akhirat bahagia. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Carilah kehidupan akhirat, tapi jangan engkau lupakan kehidupan di dunia, karena kalian, kita semua sedang berpijak di atas dunia Allah hari ini. Kita hidup untuk mengusahakan bisa membawa bekal mahal Allah yaumul akhir nanti. Dalam keseimbangan tubuh kita ada 3 komponen yang setiap kita mempunyai 3 komponen itu. Yang pertama adalah akliyah, akal.
Yang kedua adalah jasadiyah atau jasmani, dan yang ketiga adalah ruhiyah atau ruh, jiwa, atau bisa dikatakan dengan nyawa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 komponen itu untuk mendapatkan keseimbangan dalam tubuh kita, maka 3-tiganya harus dikasih nutrisi, dikasih makan untuk biar 3 komponen itu menjadi sehat walafiat. Makanan akal telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di wahyu pertama kali turun dengan ungkapan Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kata Allah, bacalah Iqra. Ma'ana biqari, kata Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya perintah membaca ini menyuruh kita untuk mengisi akal kita, biar akal kita menjadi pintar, biar akal kita bisa membedakan antara yang mana yang hak dan antara mana yang batil. Dengan akal kita diberi nutrisi dengan ilmu pengetahuan, maka insya Allah kita pun bisa menaklukkan bumi. Anak-anak kedepannya akan menjadi seorang pemimpin bagi lurah kita, pemimpin bagi camat kita, pemimpin bagi kabupaten kita. Kedepannya mungkin bisa jadi akan menjadi pemimpin bagi provinsi, bahkan Republik Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, kata Allah, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di antara kamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yakinlah ketika Anda anak-anak semua terus belajar SD, SMP, SMA atau madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kemudian ke perguruan tinggi, mempunyai ilmu, maka yakinlah dengan ikhlas dan tulus kita belajar karena Allah, kita menuntut ilmu karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Artinya ibadah, menuntut ilmu adalah bagian daripada ibadah, asalkan perbuatan yang baik ini diawali dengan basmalah, ikhlas karena Allah. Sepanjang perjalanan kita mencari ilmu, maka kita mendapatkan pahala dan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembari kita harus memberi makan atau nutrisi kepada akal kita, kita pun dituntut untuk memberi makan kepada jasmani kita. Badan kita harus sehat walafiat. Kalau dulu pernah dianjurkan kepada kita untuk nutrisi badan kita dengan 4 sehat 5 sempurna. Istilah 4 sehat 5 sempurna. Makanan halalan thayyibah. Kalau di dalam istilah Al-Quran, kulu washrabu halalan thayyibah. Makanlah dan minumlah yang halalan thayyibah. Halal lagi bagus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Wa kulu washrabu halalan thayyibah. Makan dan minum jangan berlebihan. Makan dan minum yang halal alam thayyibah, yang halal lagi bergizi. Maka hari ini kita saksikan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program pemerintah kita telah meluncurkan dengan istilah MBG, makan bergizi gratis, yang telah tersalurkan ke beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Oku, mulai dari SD, sebagian SMP, dan sebagian juga SMA. MTS Negeri 1, Man Negeri 1 sudah mendapatkan hal itu. Dalam hal ini pemerintah kita mendukung akan tumbuh besarnya kita, anak-anak kita menjadi anak-anaknya yang berkarakter, yang sehat jasmani maupun rohaninya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup badan kita ini menjadi sehat dengan hanya makan saja, terpenuhi nutrisi badan dengan makan minum saja.
tetapi harus dilatih juga badan kita ini dengan olahraga. Karena olahraga bagian daripada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan contoh dan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk olahraga. Di antara olahraga yang contohkan oleh Rasulullah yaitu berkuda, yang kedua berenang, dan yang ketiga memanah. Kalau kita kiaskan dengan sekarang ini, berkuda artinya mobilitas kita harus mandiri berkendaraan. Kita diajarkan untuk cekatan, mobilitas kita harus cepat. Kita harus belajar bersepeda, bermotor, dan bermobil. Kalau sekarang ini kiasan dengan memanah berarti kita harus bisa bela diri, harus bisa mencari nafkah. Kenapa? Karena memanah itu bagian daripada berburu yang dengan hasil buruan itu kita bisa makan. Dan seterusnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Berenang, maka berenang ini artinya kita dipersiapkan untuk bisa tertempa dalam keadaan bagaimanapun kita berada, di darat maupun di laut. Apalagi sekarang ini kondisi alam ini kadang-kadang banjir. Baru kemarin hujan begitu lebat, maka berbagai daerah di daerah kita, berbagai tempat sudah mengalami kebanjiran. Dan kita, hadirin, bumi ini lebih dari separuhnya lautan dan air, dan daratan lebih sedikit daripada lautan. Oleh karena itu kita dan anak-anak kita diajari untuk berenang. Dan yang ketiga, kita pun harus memenuhi nutrisi dan makanan ruh kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Untuk hati kita menjadi tenang, ruh kita menjadi tentram, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau berselawat atau istighfar. Dan zikir membaca Al-Quran dan sholat pun adalah bagian daripada zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li dzikri. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikan sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku, mengingatku, untuk menyembahku. Jadi sholat adalah wahana untuk menyembah Allah, dan sholat adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin, dengan kita memenuhi kebutuhan 3 komponen tubuh kita menjadi sehat walafiat, dan kita sa'idatun fid dunya wa sa'idatun fil akhirah. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Sebagaimana yang selalu kita lantunkan doa terindah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berilah kebahagiaan hidup di dunia dan berilah kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa